Film ini berawal dari seorang wanita yang tinggal sendirian di apartemen satu kamar. Suatu hari, saat pulang ke apartemennya dan saat masuk ke dalam, lampu di kamar apartemennya mati. Ia pun segera mencari sesuatu untuk menerangi kamarnya. Namun secara menyeramkan, dia menemukan jejak orang asing masuk ke kamarnya dan dia pun mencari sekeliling dengan lampu di handphonenya. Tiba-tiba ada seseorang menyekapnya, maka segeralah kasus pembunuhan misterius mulai terurai dengan pintu yang terkunci. Kyung Min, pemeran utama film ini diperankan oleh Gong Hyo Jin, adalah seorang wanita muda yang telah bekerja sebagai pegawai bank di Seoul selama beberapa tahun. Dia bekerja di bank bersama karyawan lain termasuk teman dekatnya bernama Hyo-jo yang diperankan oleh Kim Ye-won. Sejauh ini tempat tinggalnya baik-baik saja. Namun Kyung Min memperhatikan hal-hal kecil namun aneh yang terjadi di sekitarnya. Pada saat dia mengunci pintu apartemen sebelum pergi kerja, dia secara kebetulan mendapati sesuatu yang menunjukkan bahwa seseorang menyentuh kunci pintunya tadi malam. Ada bekas jejak jari tangan yang menempel di tombol kuncinya. Walaupun tidak begitu khawatir dengan hal itu, dia pun mengubah kata sandi kunci pintunya untuk berjaga-jaga. Terlepas dari itu, saat melakukan pekerjaan di bank tempat dia bekerja, Kyung Min selalu menceritakan apa yang dialaminya di apartemennya kepada sahabatnya Hyo-jo. Saat malam hari, ketika akhirnya Kyung Min kembali pulang kerja, dia mendengar seseorang membuka pintu di luar saat dia akan tidur di malam hari dan merasakan ada seseorang yang masuk ke dalam apartemennya. Hal ini membuatnya takut. Begitu dia melihat tidak ada orang di belakang pintu, Kyung Min menghubungi polisi. Namun petugas polisi yang datang menuju apartemen dengan santai mengabaikannya, sebab mereka pikir itu hanya gangguan kecil, dan mereka bahkan tidak memperhatikan apapun yang mungkin menjadi bukti yang penting. Kyung Min seharusnya melaporkan saat kejadian terjadi, agar polisi dapat mendeteksi perihal hal yang terjadi di kamar apartemennya. Setiap harinya, Kyung Min berkomunikasi dengan Dong Hun yang diperankan oleh Lee Ga Suk, pria resepsionis di apartemen tersebut. Sampai akhirnya Kyung Min pernah ingin melihat CCTV yang terekam di apartemennya. Namun karena Kyung Min harus pergi bekerja, dia mengatakan kepada Dong Hun untuk menyempati waktunya kembali. Di tempat kerja Hyojin, ia mendapatkan masalah terhadap nasabah aneh bernama Kim Ki Jung yang diperankan oleh Jo Bok Rae. Memiliki temperamen yang tinggi dan membuat Kyung Min menangis. Nasabah ini dicurigai juga akan mengganggu aktivitas Kyung Min setiap harinya. Suatu malam, Kyung Min dihadapi oleh Ki Jung yang terobsesi terhadapnya saat akan pulang kerja di halte bus. Namun segera manajernya, yaitu Kim Sung Ho yang diperankan oleh Lee Chun Hee, datang menolongnya. Sung Ho membawa Kyung Min pulang dan mengantarkannya ke apartemennya. Pada saat sampai di apartemennya, dompet Kyung Min ketinggalan di mobil Kim Sung Ho. Dia akhirnya datang mengetuk apartemen Kyung Min untuk mengembalikan dompetnya. Kyung Min mengajak Sung Ho masuk ke dalam apartemennya. Sontak saja Kyung Min bertanya kenapa Sung Ho bisa mengetahui nomor apartemennya, padahal dia sama sekali belum pernah mengungkapkannya di kantor. Kyung Min merasa aneh terhadap Sung Ho dan menganggap Sung Ho orang yang selama ini masuk ke dalam apartemennya. Kyung Min kemudian kabur menghubungi polisi dan saat polisi tiba di apartemen, mereka terkejut dengan Sung Ho dalam kondisi tewas di balik pintu apartemennya. Kyung Min pun merasa frustasi saat diinterogasi polisi perihal kejadian tersebut. Namun karena bukti forensik mengatakan tidak ada jejak bekas tangan Kyung Min di mayat Sung Ho, akhirnya Kyung Min dibebaskan untuk segera pulang. Pekerjaan Kyung Min pun terancam, dia tidak mendapati perpanjangan kontrak
kerja justru dipecat dari pekerjaannya akibat insiden tewasnya manajer Sung Ho. Di hari berikutnya, Kyung Min membersihkan kamarnya pasca kejadian tewasnya Sung Ho. Dia mendapati sebuah magnet kunci apartemen. Kyung Min mencoba kunci tersebut ke semua kamar di apartemennya di setiap lantai. Dia mendapati kamar yang cocok dengan kunci tersebut. Kamar itu milik seorang wanita bernama Sung Hee yang diperankan oleh Han Ji Eun. Kyung Min dan Hyo-jo lalu menyelidiki data transaksi kartu Sung Hee karena dia merupakan nasabah di bank tempat dia bekerja saat menemukan dokumen di kamar apartemen Sung Hee dan menemukan bahwa Sung Hee masih melakukan transaksi setiap harinya dengan nominal yang sama dan di tos serba yang sama pula di dekat apartemen mereka. Lalu Kyung Min pergi mendatangi tos serba tersebut. Saat sampai di tos serba itu, mereka menemui orang yang melakukan transaksi yang sama saat membayar di kasir. Lalu mereka berdua mengikuti orang tersebut. Saat sampai di dua gang, Kyung Min dan Hyo-jo berpencar mengikuti orang itu. Kyung Min menemukan rumah dengan kode sandi yang sama dengan rumahnya. Lalu di dalamnya terdapat Sung Hee dalam kondisi yang tidak berdaya di atas kasur. Segera dia panik, namun sosok pria masuk ke dalam rumah itu sehingga membuat Kyung Min berusaha bersembunyi. Hingga akhirnya Kyung Min pun ketahuan. Ia berusaha kabur dari pria tersebut dan mulai terpojok. Segera Hyo-jo datang menolong Kyung Min yang membuat pria tersebut kabur. Polisi yang lewat pun datang membantu. Dari pemeriksaan polisi, akhirnya ditemukan mayat Sung Hee di atas atap di dalam drum. Detektif Lee kemudian mencurigai pria itu adalah Ki Jung sebab ia tertangkap CCTV selalu mendatangi apartemen Kyung Min. Dia pun memakai jam kuno yang menjadi kecurigaan Kyung Min saat melihat pelaku yang berada di dalam rumah tua tersebut. Namun tidak adanya bukti yang kuat, Ki Jung pun dibebaskan. Bukti pembunuhan tidak cukup kuat. Kyung Min akhirnya pindah apartemen. Namun secara sengaja Ki Jung kembali ke apartemen Kyung Min untuk mengetahui di mana ia pindah. Dengan bermacam alasan saat bertanya ke penjaga, akhirnya dia tahu di mana Kyung Min pindah. Pada saat malam hari, Kyung Min menerima paket berisi HP-nya yang hilang saat mengejar pelaku di rumah yang aneh saat kejadian terbunuhnya Yoon Hee. Kyung Min pun menerima video call dari HP milik Hyo-jo dan mendapat ancaman pembunuhan dari kamar Hyo-jo sahabatnya, sehingga Kyung Min segera menuju apartemen Hyo-jo untuk menolongnya. Tetapi di depan pintu dia dihadang oleh Ki Jung yang memberikan tinjuan keras di perut Kyung Min. Penghuni apartemen lain terkejut melihat ini dan segera polisi datang menangkap Ki Jung. Segera Kyung Min mendobrak pintu kamar Hyo-jo, ditemukan Hyo-jo pingsan dan kakinya bersimbah darah karena dipotong gergaji oleh pelaku. Saat di rumah sakit pun bersama Hyo-jo yang sudah sadar, Kyung Min meminta maaf karena kejadian ini membuat Hyo-jo terlibat. Kemudian polisi datang memberikan kamera CCTV untuk Kyung Min agar diletakkan di kamar apartemennya yang baru. Kyung Min pulang dan belanja di tos serba. Dia bertemu penjaga yang dulu pernah bekerja di apartemen tempat tinggalnya sebelumnya. Namanya Dong Hon adalah penjaga yang pernah diminta tolong melihat CCTV di apartemennya.
Tampak mencurigakan karena terus ditanyai perihal kejadian tersebut, Kyungmin pun pergi. Namun saat akan membayar di kasir, dia melihat tangan sang penjaga menggunakan jam yang sama yang pernah dia lihat dan dipakai oleh pelaku. Barang yang dibeli pun sama dengan pelaku yang ditemuinya di Toserba di apartemen sebelumnya. Kyungmin akhirnya lari pulang ketakutan. Saat sudah sampai di apartemen dan masuk ke kamarnya, dia melihat makanan yang dibeli pelaku ada di meja makannya. Tiba-tiba polisi pun menghubunginya dan mengatakan ada pelaku lain selama ini. Karena dilaporkan Ki Jung pun tewas oleh sang pelaku. Kyungmin diperintahkan untuk tetap di rumah saja. Segera Kyungmin melihat rekaman CCTV yang diletakkan di kamarnya yang tersambung ke handphonenya. Dia akhirnya menyadari bahwa pria yang menguntit,nya di apartemen sebelumnya dan ternyata selama ini bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Kaki Kyungmin pun gemetar, langsung saja pria di bawah tempat tidurnya mengeluarkan tangannya dan menarik kaki Kyungmin. Dia adalah Dong Hun, sang penjaga apartemen, yang merupakan psikopat yang melakukan aksinya dengan memasuki apartemen Kyungmin diam-diam dan memberikan obat bius pada saat calon korbannya tidur. Saat sadar, Kyungmin sudah dijebak di sebuah kamar apartemen yang kosong dan gelap. Kyungmin melakukan perlawanan dan berusaha lari sampai akhirnya dia bersembunyi di suatu kamar apartemen. Dong Hun pun terus mengejar dan mencari Kyungmin, namun Kyungmin masih terus bersembunyi agar tidak ketahuan. Detektif Lee yang melacak handphone milik Kyungmin segera datang mendapati lokasi dan berusaha menyelamatkan Kyungmin. Saat tiba di lokasi, Detektif Lee mendapati pelaku dan justru malah terbunuh karena melakukan perlawanan dengan senjata tajam serta pistol di tangannya. Kyungmin melihat kejadian tersebut dan mulai terancam, namun dia memberikan perlawanan dengan pistol yang ada di tangannya. Sampai akhirnya Dong Hun terbunuh saat tertimpa lemari yang rusak dengan paku yang tertancap di kepala Dong Hun. Film ini pun berakhir. Kyungmin kembali pindah apartemen dan selalu berhati-hati dengan sesuatu yang ada di bawah tempat tidurnya.